kembali kepada Allah. Hebat ini narasumber. 1 juta meter membuat Narasumbernya hebat ini, Bapak. di bumi, dan bumi itu terlihat Dunia akhirat dibawa. kecil. Terus Pak, terbang terus. Menembus langit Pak, langit kedua, langit ketiga, sampai di titik di mana Allah menghendaki. Tubuh kita ada di bumi, tapi kemanakah larinya roh kita? Bapak Ibu, Hebat ini. semua ini hanya bagikan fata morgana. Bagi mereka yang tidak memiliki kecerdasan spiritual, dia hanya melihat ini adalah sebuah film belaka. Tapi bagi mereka yang memiliki kecerdasan spiritual akan melihat Bu, siapa betapa namanya? luar biasanya kekuatan yang maha Namanya kuat. siapa? Betapa maha besarnya kebesaran yang maha besar. Betapa agungnya keagungan yang Namanya maha siapa, agung. Pak? Dan betapa maha berkehendaknya Iya, dia kan Sujana. sama hati. Nanti itu mah. Yang sekarang bicara. Artinya, siapa kita tengah bumi? Yang hari ini kita merasa besar dengan jabatan kita. Yang hari ini merasa besar dengan harta yang kita miliki. Dengan hari ini merasa besar dengan partai yang kita miliki. Yang merasa besar dengan rumah yang kita tempati. Tidak lama lagi, semua itu akan hilang. Lalu siapa Anda? Who am I? Inilah kecerdasan spiritual. Nama Anda bukan apa yang ada di KTP Anda, Bapak Ibu. Bu dokter, Karena ketika KTP itu hilang, Siapa namanya? siapa Anda? siapa namanya? Nama Anda bukanlah ayah dari anak-anak. Karena ketika anak-anak Anda tidak ada, siapa? Kenapa? Sama. Anda bukanlah suami atau istri pasangan Anda. Karena ketika mereka meninggal dunia, siapakah Anda? Who am I? Who am I? Hanya bisa dijawab Siapa dengan kamu? kecerdasan yang ketiga. Yang menyebabkan semua nabi, Pak, semua rasul, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, melakukan khalwat, melakukan tafakur, melakukan kontemplasi untuk mencari tahu, untuk mendapatkan kecerdasan yang ketiga itu. Nabi Muhammad SAW mendapatkannya di Gua Hira. Dia tahu siapa dia, dan akhirnya datanglah malaikat Jibril ketika itu untuk menyampaikan. Pengajian juga kita ini mah. Begitu juga dengan para nabi. Semoga Bapak Ibu punya waktu di tengah semua kesibukan Anda sehari-hari yang sangat luar biasa. Sempatkanlah minimal sehari Pak Yan. 5 sampai 15 Ya, menit siapa Anda namanya? berbuat meditasi untuk mencari tahu who am I. Karena di sanalah sesungguhnya Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika Anda menemukan jati diri Anda, the real I. The real I itu bukan pakaian Anda. The real I itu bukan jabatan Anda. The real I itu bukan harta. Luar biasa. Ustadz kayak gini, Pak. Dan nanti Pak, akan tiba masa seperti ini. Kita tidak tahu kapan. Cepat atau lambat, hari ini kita sudah mulai dengar banyak sahabat-sahabat kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si A sudah meninggalkan kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si B sudah meninggalkan kita. Teman-teman kita di SD, di SMP, di SMA, tempat kuliah kita, satu demi satu sudah meninggalkan kita. Semuanya hanya tinggal waktu aja Pak. Sudah banyak dari kita yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam Pak, menuju ke dunia putih. Tapi waktu menuju kesuksesan dulu. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Bapak. Yes. Terima kasih Waktu Pak. sukses dulu, jangan waktu Karena ini meninggal. adalah siklus, Pak. Dulu Bapak dengan gagahnya seperti ini kan. Ibu nggak usah khawatir, tidak lama lagi Bapak akan begini. Dan sudah tidak bisa sombong lagi Pak. Ya. Hormat terus yang ada. Ginjal udah mulai sakit, tekanan darah mulai tinggi, asam urat mulai mengganggu. Oh, sudah mulai. Inilah kecerdasan ketiga Bapak Ibu yang kami harapkan nanti seluruh anggota Dewan Provinsi Banten bisa memiliki dan meningkatkan. UFI siapa saya? UFI siapa saya? Mengapa saya? UFU. Mengapa saya berada di DPR di Banten? Akan kemana saya? Yes. Semoga ini
menjadi tolak ukur kebahagiaan Anda pada akhirnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pertanyaan terakhir Pak, saya ingin titipkan. Mohon izin bagi yang beragama non-muslim. Saya yakin di semua kitab suci ada. Tapi saya hanya ingin mengutip satu ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Semoga ini bernilai universal sesungguhnya. Di dalam kitab suci surat Yunus ayat 31 Allah bertanya kepada seluruh manusia, Kul mayyarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakan wahai manusia, Luar biasa. siapa sih yang ngasih rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Yes. Semua rata-rata jawabnya apa? Karena rezeki itu bukan dari sekwan. Bukan. Mana Pak Sekwan suka Hanya titipan. Rezeki itu bukan duit Pak. Rezeki itu apa yang Anda makan. Diatur oleh Dan apa yang Anda makan itu datangnya dari tumbuh-tumbuhan yang menguhit siapa? Dari hewan yang menghidupkan hewan siapa? Dari laut yang menghidupkan laut siapa? dari pajak kendaraan. Dari pajak kendaraan itu cuma duitnya Pak. Alat untuk membayarnya. Tapi apa yang masuk ke tubuh Anda, itulah rezeki Anda. Oh siapa? Jadi kalau ditanya siapa sebenarnya yang memberi rezeki? Orang yang memiliki kecerdasan spiritual akan menjawab Allah. Pertanyaan kedua, siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Kita hari ini bisa melihat Pak. Padahal teman kita banyak yang sudah nggak bisa melihat. Hari ini kita bisa mendengar. Padahal sahabat kita banyak yang tidak bisa mendengar. Kita take it for granted. Mentang-mentang sudah punya mata, mentang-mentang sudah punya telinga, merasa itu adalah hak kita. No, that's amanah. Itu hanya titipan. Siapa yang ciptakan itu? Pertanyaan ketiga, siapa yang menghidupkan kita? Tadi pagi kita bangun, setelah kematian kita tadi malam, banyak sahabat kita yang tidak bangun lagi Pak. Kita masih diberikan kesempatan untuk bangun. Siapa yang menghidupkan? Yang membangunkan kita. Siapa yang mematikan kita? Apakah ada yang bisa menjamin kita masih bisa hidup 100 tahun? Apakah ada yang menjamin besok masih hidup? Siapa yang mengatur segala urusan kita? Yang menyelesaikan, yang bisa membuat Anda bertanda tangan, tangan Anda itu yang gerakkan siapa? Yang bisa melakukan kunjungan kerja, kaki Anda itu yang menggerakkan siapa? Yang membuat jantung kita bisa berdegup, yang membuat paru-paru kita bisa menghirup udara, yang menyelesaikan semua urusan kita itu siapa? Allah. Kata Allah, mereka juga pasti akan menjawab Allah. Allah yang bertanya, tapi dia juga sudah tahu bahwa Siapa manusia Yen? ketika ditanya siapa yang memberi rezeki, jawabannya pasti Allah. Yes. Pertanyaan yang berikutnya inilah yang disuruh ikuti Pak. Kalau Anda mengatakan bahwa semua itu dari Allah, maka mengapa kamu masih tidak mau tunduk kepada Allah? Iya. Yes. Inilah pertanyaan yang harusnya menggugah kecerdasan spiritual. Betul sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi dan akan kembali kepada ya. Bapak itu memiliki kecerdasan spiritual yang luar biasa. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Luar biasa. Tapi belum tentu yang lainnya sama seperti Bapak. Makanya ayat ini saya munculkan dan Allah menggerakkan lisan Bapak untuk membacakan ayat itu. Ini adalah bagian dari skenario Allah. Banyak kelebihannya Pak ya. Oke Bapak Ibu, sungguh saya hanya ingin berbagi dengan Anda. Saya yakin Bapak Ibu jauh lebih memiliki ketiga kecerdasan ini. Tapi semoga dengan momentum hari ini di mana kita saling mengingatkan kembali bahwa kecerdasan intelektual saja tidak cukup Pak. Betul. Kecerdasan emosional saja tidak cukup. Ya. Perlu kecerdasan ketiga yaitu kecerdasan spiritual. Tentu saja waktu yang 1,5 jam ini tidak cukup Pak Dewan. Ya. Jadi saya menunggu untuk diundang kembali dengan waktu yang lebih panjang. Siap. Subhanallah. Semuanya. Sampai jumpa lagi. Ada latihannya Pak. Ada latihannya. Dalam buku yang berjudul The Outliers, ya, Malcolm Gladwell mengatakan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan lebih dari 10.000 jam akan membuat Anda menjadi master.